saya NIM 181132001, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam 6C, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Nah, di sini saya memenuhi tugas dari Ibu Asti Haryati MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang layanan advokasi. Nah, bagi teman-teman yang penasaran tentang video saya, ikuti tentang video saya selanjutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam, silakan ya sudah. Ya, sebelumnya perkenalkan nama adik siapa, dari mana? Nama saya Zulekha. Dari mana? Kelas berapa? Dari Desa Nangkupan. Ya, kelas berapa? Kelas 11. Sebelumnya ada yang bisa kakak bantu? Ada yang bisa kakak bantu sebelumnya? Saya di sini dalam keluarga saya kelas Ya, dalam adilnya tidak adil itu seperti apa? Apa tidak atau salah satunya dapat fasilitas yang lebih, atau yang apa kamu saja yang tidak dapat, atau kakak kamu sudah dapat? Sebelumnya ada berapa saudara? 2 Ya, 2 saudara. Yang pertama kakak. ya kakak, itu fasilitasnya penuh kayak gitu ya. Lengkap. Ya, sedangkan yang kamu tidak gitu. Ya, saya bisa tapi tidak. Ya, sebelumnya keluhan Anda itu sebenarnya tidak adil orang tua Anda tidak adil terhadap Anda gitu ya kan? Berarti dalam segi materi ya, baik itu dari segi elektronik adek, baik itu HP atau elektronik apapun, dari adek dengan kakak adek itu yang mana yang paling terpenuhi? Apakah ada oh, kakak berarti dari segi handphone atau yang lain itu terfasilitasi di dia. Sebelumnya adek sudah tahu apa itu indikasi terhadap anak? Belum. Nah, ternyata orang tua menunjukkan perilaku yang berbeda terhadap satu sama yang lainnya, ya kan? Masing-masing anak itu mereka berbeda, dan tentu saja anak-anak memiliki standar yang berbeda untuk melihat perbedaan itu. Nah, di sini adek terlihat bahwasannya orang tua adek itu pilih kasih terhadap adek, kakak maupun adek sendiri. Nah, di fasilitas adek yang tadi yang adek jelaskan tadi, dari segi elektronik adek tidak mendapatkan hak itu. Sebelumnya di sini kakak akan menggunakan salah satu layanan yang akan saya katakan. Kita harus mempelajari fenomena ini dengan mengamati anak-anak ketika mereka berinteraksi dengan orang tuanya. Nah, bagaimana adek berinteraksi dengan orang tua adek itu, apakah berjalan baik atau tidak? Oh, dalam segi apa itu? Dalam segi komunikasi atau dari segi berbagi? Oh, berarti dia sudah tidak berlaku adil terhadap adek. Apa yang hak adek tidak terpenuhi gitu ya? Ya, sebelumnya adek di sini membawa orang tua. Oh, membawa orang tua. Silakan kalau ada orang tuanya masuk ke dalam. Coba adek pinggir sedikit biar orang tuanya bisa duduk di sampingnya. Salam, silakan duduk Bu. Sebelum silakan perkenalkan nama Ibu terlebih dahulu. Nama saya Aisyah. Ya. Baik, Ibu berasal dari rumah ya. Nah, anak Ibu ini mengalami satu masalah yang mengadu kepada saya. Apakah Ibu tidak berlaku adil terhadap anak Ibu yang ini? Kata dia, keterangan dia tadi, dia tidak dapat dari segi apapun, sedangkan yang kakak dia dapat semua kayak gitu, dari fasilitas umum atau fasilitas yang kayak gitu. Apakah benar? Bukan tidak adil ya, Pak? Ya. Yang anak pertama kan biasanya lebih banyak keperluannya. Ya. Aktivitas sekolahnya. Ya. Itu apa? Berarti dalam segi ini Ibu tidak memperlakukan dia itu secara tidak adil, bukan ya? Bukan adil dong, Pak. Oh iya, berarti selama ini dia ini minta atau tidak? Dalam segi apapun, baik itu handphone atau fasilitas umum, apa dia minta atau tidak? Tidak. Oh, tidak ada yang meminta ya? Atau meminta?
respon ibu? Oh, tidak boleh dulu. duit. Oh, cuman itu yang responnya, belum ada duit ya. Masalah ini sering dihadapi oleh orang tua ya, mengenai berbagai jenis hubungan menunjukkan bahwa bagian penting dari bagaimana kita akrab dengan orang lain. Tentunya cocok tidak berbagian kita dengan mereka. Dari sana kita bisa memutuskan apakah kita bisa dekat dengan orang itu atau tidak. Hal ini juga berlaku untuk orang tua dan anak. Nah, ibu dan siapa namanya tadi? Ya itulah, itu harus melakukan komunikasi yang baik atau kerjasama yang baik. Kamu juga harus memahami kondisi yang sedang dibicarakan. Misalnya kan ibu sekarang ekonominya kurang, ya kan? Nah, dalam masalah hal ini kita harus saling mendorong. Nanti dulu, jangan beranggapan bahwa kamu tidak ada masalah yang kamu miliki seperti itu. Iya. Iya. Tapi kakak yang minta besoknya kasih. Itu kan keperluan kakaknya yang lebih banyak. Terus seharusnya ibu juga nggak boleh begitu. Harus sembunyi-sembunyi juga, jangan terlalu terang-terangan, karena anak ini memiliki apabila ibu melakukan hal seperti itu, fisikis atau mental anak ini terganggu, kesehatan anak ini terganggu. Nah, sayangnya sikap bilik kasih dapat memecahkan belah saudara kandung. Misalnya dia sama kakaknya bisa terpecah belah karena tidak dapat keadilan itu tadi, ya kan? Nah, sikap bilik kasih juga membuat saudara kandung menjadi tidak dekat atau sama lain, baik di masa kecil maupun dewasanya. Nah, mereka tidak terjalin komunikasi dengan baik, ya kan? Nah, ini merupakan beberapa temuan dari komunikasi yang dirasakan maupun yang diamati dari saya tadi. Ya, saya mengamatinya begitu, ya kan. Banyak yang menganggap anak yang menjadi favorit diuntungkan karena perilaku spesial tersebut. Nah, misalnya ibu menspesialkan anak yang pertama tadi, sedangkan anak ini tidak dapat kasih sayang itu. Ya, ibu harus berlaku adil supaya kondisi fisik atau kondisi mental anak ini terpenuhi. Nah, misalkan yang Dileha ini tadi lakukan, ya dia sudah benar, dia menuntut hak yang dia mau. Nah, alasan ini belum terlalu jelas. Bisa saja terjadi karena ketidakadilan atau ketika mereka dipertemukan, mereka takut untuk tidak menjadi anak favorit lagi, kayak gitu kan. Mereka terasa terasingkan gitu kan. Namun yang perlu diketahui dari temuan ini adalah penjelasan orang tua memperlakukan tiap anak berbeda dapat mengubah pandangan anak-anak. Penjelasan yang baik dari orang tua akan membuat tingkat stres anak lebih rendah. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan pada ibu dan anak ini akan untuk saling berkomunikasi. Saya memiliki 5 tips supaya ibu bertingkah adil terhadap anak-anaknya. Ibu bersedia mendengarkannya? Bersedia, Pak. Ya. Sangat. Sadar. Yang langkah pertama adalah sadar hal tersebut terjadi dan cari bantuan dari pasangan, anggota keluarga, teman atau ahli untuk mengerti mengapa itu terjadi. Sebagai pengingat, delikasi sangat mungkin terjadi ketika tingkat stres Anda tinggi. Misalnya keadaan ekonominya tidak stabil, ya kan? Nah, yang kedua itu dengar. Ketika anak Anda mengeluh atau Anda melihat anak Anda bertengkar di mana mereka menyebut salah satu dari mereka mendapat lebih, ya yang mereka tadi kan, ya kan? Dia merasa kakaknya merasa lebih dan sedangkan yang dia tidak, ya kan? Peka terhadap perasaan anak dan cari tahu mengapa mereka dapat merasa seperti itu. Nah, ibu bisa mencari tahu mengapa sih dia merasakan seperti itu, kan? Kita bisa berkomunikasi dengan anak dengan baik. Nah, yang ketiga, berikan penjelasan. Nah, misalnya ibu jelaskan tadi kan kakaknya perlu itu kan yang namanya kan keperluannya lebih tinggi, sedangkan yang dia tidak karena dia mungkin masih SMA, ya kan, atau SMP ya nih. Ya, adanya masih SMP sedangkan kakaknya sudah kuliah, ya kan. Nah, keperluan atau fasilitasnya itu banyak. Nah, anak memang perlu diperlakukan berbeda. Seperti ketika satu anak sedang sakit, terluka,
ataupun kebutuhan spesial. Ketika itu terjadi, jelas agar tidak menjadi kesalahpahaman. Nah, misalnya ada salah satu anak yang terluka dan kakak atau adik, ibu harus memperlakukannya dengan baik gitu, supaya tidak terjalin kesalahpahaman satu antara sama yang lain. Ya kan? Misalnya terjalin komunikasi dengan baik adik sama kakak, ya kan? Supaya adik ini tidak merasa diasingkan atau tidak merasa tidak adil salah satu, ya kan? Nah, yang keempat, hindari membandingkan anak-anak walaupun alam untuk bilang kenapa kamu tidak bisa jadi lebih seperti kakakmu. Nah, itu tidak boleh Bu ungkapkan kepada anak ini, karena mentalnya terganggu dari segi psikis maupun otaknya. Karena anak ini belum mengerti apa itu kan tentang perbandingan. Hal ini menjadi perbandingan yang tidak adil. Coba fokus terhadap apa yang tiap anak lakukan dengan baik tanpa mengandung mereka satu sama lain. Nah, yang kelima, yang terakhir, sisakan waktu sendiri untuk tiap anak sebanyak mungkin. Nah, misalkan ibu bisa 10 menit ke anak ini, 10 menit ke anak itu, bisa pokoknya jalin komunikasi dengan baik, atau semacam kita mengobrol singkat atau bercanda gurau atau bercanda tawa kepada anak itu, supaya anak itu tidak merasa tidak adil. Nah, lakukan aktivitas apa saja yang mereka sukai dengan ibu sendiri. Misalnya anak ini suka apa, misalnya suka bermain atau suka masak-masakan yang kita nggak tahu kan, apa buat kue atau apa, ya kan. Nah, sebelumnya dari penjelasan saya tadi, Juleha sudah mengerti penjelasan kakak. Nah, sedangkan ibu mengerti apa yang harus ibu lakukan. Sangat mengerti lah. Terima kasih atas penjelasannya. Iya. Insya Allah saya akan melakukan secara adil. Saya minta maaf dulu pada saya, karena saya anak kuliah itu lebih banyak Kebutuhannya. Ya, supaya ibu dan anak perbaiki ya, jangan berlaku tidak adil. Ya, terima kasih sebelumnya semuanya telah mendengarkan saya. Terima kasih atas penjelasannya. Kami pulang dulu ya, Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itulah penjelasan tentang layanan advokasi serta contoh kasus layanan advokasi yang saya jelaskan tadi, supaya teman-teman bisa memahami. Apabila terdapat kata-kata saya salah atau perilaku saya yang salah, saya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya, atau tekan tombol lonceng di atas sana agar teman-teman bisa mengetahui video terbaru dari saya. Terima kasih.